Saudara, pinjaman online nyatanya tidak hanya digunakan oleh para orang tua untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka di jenjang sekolah, tetapi juga ternyata digunakan oleh segelintir orang tua untuk membiayai pendidikan khususnya di tingkat kuliah. Saya akan bertemu, saudara, dengan seorang ibu yang bekerja di kawasan Jakarta Selatan yang meminjam uang senilai kurang lebih puluhan juta rupiah untuk membiayai kuliah anaknya dan harus gali lubang tutup lubang dari sejumlah aplikasi demi kemudian menutupi pinjamannya. Saya akan menelusuri secara langsung, saudara. Ibu, terima kasih sudah berkenan saya wawancara. Tapi sebelumnya, saudara, saya tekankan bahwa saya akan merahasiakan identitas narasumber demi keamanan dan juga kenyamanan narasumber yang akan saya wawancarai. Bu, saya ingin konfirmasi dulu pertama. Betul Ibu menggunakan pinjaman online untuk membiayai pendidikan anak Ibu? Iya, betul. Sudah pinjam online dari tahun berapa? Tahun 2001, tahun 2001. 2021? Terus 2002 saya gagal bayar. 2022 gagal bayar? Iya. Nominal pinjamannya berapa, Bu? Itu satu aplikasi mungkin bisa 9 juta. Kalau di total semua aplikasi, 5 aplikasi atau 6 aplikasi itu mungkin semua sudah totalnya 40 juta. 40 juta? Untuk jurusan apa, Bu? Perhotelan. Perhotelan, oke. Apa alasan Ibu pada akhirnya menggunakan platform pinjol? Karena saya single mom, jadi harus berjuang sendiri. Jadi salah satunya saya pinjaman online gitu. Itu saya pikir akan menyelesaikan masalah gitu. Tapi malah gali lubang tutup lubang gitu. Sebelumnya Ibu bekerja sebagai asisten rumah tangga? Iya. Saya boleh tahu penghasilan sebulan mungkin kisaran berapa? 5 jutaan lah gitu. 5 jutaan? Iya. Dan itu tidak cukup untuk membiayai pendidikan anak Ibu? Tidak cukup. Namanya kebutuhan kadang-kadang nggak cukup gitu. Oke. Ditambah dengan gaji segitu, kita kan perlunya tidak hanya untuk sekolah juga kan. Jadi anak saya itu harus bayar kos, harus kebutuhan makan dia, terus bayar kuliah, ini itu harus beli buku ini, beli baju ini gitu untuk keperluan kuliah anak saya itu gitu. Jadinya saya itu ya gali lubang tutup lubang lah gitulah, Mas. Setelah gagal bayar, Bu, artinya kan sudah berjalan mungkin sekitar 3 tahun ya, Bu ya? Iya. Kekurangan yang harus Ibu bayarkan sebenarnya berapa? Salah satu pinjol itu mungkin kalau sama bunganya itu waktu itu saya total tuh hampir 19 juta. Oh, masih ada 19 juta lagi ya? 19 juta. Terus itu di salah satu, terus yang satunya lagi itu waktu itu saya total juga 19 juta berapa gitu. Kalau yang satunya lagi sekali pinjam itu nggak saya bayar. Terus satunya lagi kurang satu aja saya nggak mampu bayar gitu. Ini terakhir saya bayar ini. Ini terakhir bayar di tahun? Tahun kemarin ya, Mas. Tahun kemarin? Iya. Oh. Karena saya pikir ada rezeki sedikit saya cicil gitu biar nggak terlalu terbebani gitu. Tapi anak Ibu yang saat ini kuliah di perhotelan masih kuliah, Bu? Enggak sih, katanya mau nerusin, cuman kan mamanya sudah nggak punya duit gitu. Sudah tidak melanjutkan kuliah? Iya, sudah berhenti kuliah. Selama kurang lebih 3 tahun Ibu gagal bayar. Sampai saat ini masih ditagih berarti? Salah satu plafon itu ada yang WhatsApp ke saya itu pakai bahasa yang binatang gitu loh. Ada juga dengan cara seperti itu? Habis itu saya diteror-teror terus sampai saya nggak bisa tidur. Mau pinjam siapa untuk melunasin hutang-hutang gitu. Iya, waktu itu putus asa sampai saya mau stres. Itu betul-betul Iya, betul menekan saya menyerang gitu. kejiwaan Ibu? Iya, kalau ada uang saya akan bayar gitu. Akhirnya saya setiap malam nggak bisa tidur karena mikirin teror-teror terus, ditelepon terus gitu loh, Mas. Jadi saya itu ganti nomor aja gitu. Habis ganti nomor, saudara-saudara saya gantian yang diteror-teror gitu. Terus terang aja, saya kan pinjem
juga buat anak sekolah, pendidikan sekolah, bukan untuk foya-foya, saya bilang gitu. Saya jujur aja ke keluarga saya gitu. Tapi ke depan mungkin Bu ada rencana atau mungkin sebatas keinginan Ibu untuk melunasi pinjaman yang sudah Ibu pinjam? Iya, nanti saya punya uang, saya ingin ngelunasin gitu Mas. Saya tahu tuh hukumnya hutang itu harus dibayar gitu. Ya. Nomor itu masih saya simpan dan masih saya isi pulsa terus itu. Jadinya biar aktif gitu. Apa yang ingin Ibu sampaikan mungkin kepada pemerintah ataupun pemangku kepentingan terkait dengan biaya pendidikan yang nominalnya ini tidak kecil? Ya, untuk pemerintah sih kalau bisa dibantu ya, digratisin untuk pendidikan anak-anak yang tidak mampu gitu loh Mas. Biar yang merasakan pendidikan itu bukan hanya orang yang berduit aja gitu loh, tapi orang-orang yang seperti saya, anak-anak saya pengen sekolah tinggi gitu loh. Terpaksa ibunya harus pinjol gitu. Ternyata nggak bisa bayar, galbe gitu. Rasanya itu sesek gitu loh Mas. Pada tahun 2024, BPS mencatat angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia sebesar 39,37% untuk penduduk usia 17 hingga 24 tahun. Angka ini masih rendah dibanding dengan sejumlah negara tetangga. Indonesia tertinggal dari Malaysia yang memiliki persentase 43%, Thailand 49%, bahkan Singapura mencapai 91%. Biaya studi pendidikan tinggi di masa depan diperkirakan akan naik 6,03% per tahun. Untuk perguruan tinggi negeri, pertumbuhannya sekitar 1,3% per tahun, sementara untuk perguruan tinggi swasta mencapai 6,96% per tahun. Kondisi ini tentu tak bisa diimbangi dengan kenaikan upah orang tua yang setiap tahunnya tak selalu terjadi. Hal ini berakibat banyaknya anak yang tak bisa menuntaskan kuliahnya akibat biaya kuliah yang kian naik setiap tahunnya. Saudara, di sebelah saya sudah ada Ketua Umum AFPI sekaligus CEO Dana Rupiah dengan Bapak Encik S. Jafar. Pak Encik, apa kabar Pak? Baik, Siap. baik. Pak Encik, saya ingin tanyakan pantauan AFPI Pak. Ketika melihat periode pertengahan tahun ini, apakah memang siklus pinjaman online ini sedang mengalami peningkatan atau seperti apa Pak? Ya, betul, mengalami peningkatan. Seperti biasanya saya rasa hampir semua lembaga keuangan merasakan hal yang sama, di mana adanya tahun ajaran baru. Sehingga kebutuhan pendanaan oleh masyarakat tentunya meningkat. Pinjaman online di pertengahan tahun ini ada indikasi kuat meningkat karena tahun ajaran baru, artinya pembiayaan sekolah. Tapi di sisi lain kita tahu juga bahwa sebenarnya, katakanlah untuk SD negeri Pak, itu biaya sudah gratis. Tapi ternyata ada juga orang tua murid yang kemudian melakukan pinjaman online untuk biaya seragam, kebutuhan lain dan lain sebagainya Pak. Apakah bisa dikatakan juga bahwa ini juga terindikasi karena faktor ekonomi masyarakat yang mungkin Afi melihat sedang tidak baik-baik saja atau seperti apa? Sebenarnya sih bukan begitu ya. Kebutuhan itu pasti ada. Walaupun mungkin SD sekarang gratis ataupun biayanya kecil, tetapi biaya-biaya lain tetap dibutuhkan, seperti umpamanya untuk beli buku, seragam, dan sebagainya. Karena apa? Market kita memang adalah unbanked, market yang kecil, yang maksudnya masyarakat yang kecil ya, yang butuh mungkin hanya 2 juta sampai 4 juta. Ya kan? Nah, ini yang menyebabkan kebutuhan masyarakat itu meningkat dan menghubungin layanan kami, mungkin itu. AFPI sendiri melihat masyarakat kita apakah sudah cukup terliterasi untuk kemudian melakukan pinjaman online ke pinjol ataupun platform yang legal, atau ternyata masih banyak juga yang pinjam ke aplikasi ilegal? Kami bukan pinjol, itu yang pertama. Kami adalah pinjaman dari. Pinjol itu adalah yang ilegal. Besaran daripada pinjol ini dari dulu ini lebih besar daripada kami yang berizin dari OJK. Sementara saat ini kita ada di 80 triliun, 2 sekitar itu. Mereka itu di angka di 250 triliun. Jadi 2,5 kali lipat sampai 3 kali lipat. Peminat dan penggunanya lebih banyak. Kayak gitu Pak?
Karena apa? Karena mereka itu lebih agresif, Oke. ya, dan mereka lebih lebih gampang, lebih mudah. Sepanjang dia bisa dapatkan, dia mencuri data pribadi, data kontak dan sebagainya, itu dia langsung ngasih. Sebenarnya untuk resikonya seperti apa, Pak, ketika masyarakat menggunakan pinjol? Yang paling menjerat masyarakat jadi menderita itu adalah bunga dan dendanya. Bunga dan denda. Ya, dia bisa pinjam 5 juta, tapi bayarnya bisa 30 juta. Oke. Ya kan? Dengan bunga berbunga, denda berdenda. Sementara kita kan diatur. Kalau pinjam 1 juta, itu tidak akan mungkin bayar di atas 2 juta. Oke. Nggak mungkin. Jadi paling banyak adalah 100% maksimum dari platformnya. Dan kita setelah 90 hari itu aturannya, setelah menunggak 90 hari, maka denda, bunga, dan sebagainya itu di-stop. Sejauh ini, Pak Encik, dari platform yang kemudian tergabung di API sendiri, jumlahnya berapa, Pak? Saat ini adalah 96. Dari 96 ini ada beberapa yang khusus membiayai pendidikan. Ada yang khusus membiayai pendidikan? Betul. Oke. Pendidikan itu berupa bisa uang kuliah, uang masuk. ya UKT ya. Bisa juga untuk beli laptop, bisa juga untuk beli peralatan kuliah. Dan yang penting adalah semua berhubungan dengan pendidikan. Tapi apakah itu bisa digunakan pinjamannya untuk misalnya sekolah dasar atau menengah, Pak? Apakah memang khusus untuk kuliah aja? Jadi mereka bekerja sama dengan sekolah-sekolah dan universitas. Oke. Gitu. Hanya untuk memastikan bahwa benar tujuan daripada pinjaman ini digunakan untuk pendidikan. Oke. Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI, sekaligus CEO Dana Rupiah, Pak Encik S. Jafar, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Untuk pinjaman online sendiri, khususnya dari tahun 2023 ya Pak ya, apakah memang terus mengalami peningkatan Pak? Deposit terakhir sekarang itu sekitar 80 triliun.